Selamat datang di Konten dan Visual. Konten tentang foto dan video paling boy sak Surabaya Raya. Bersama saya Bahtiar. Saya Randy, seperti biasa. Kita kali ini mau mengunjungi seseorang. Yo, ini kita dinasowan. Yo nggak? Akhirnya dinasowan juga yo. Sorry, logger. Nah, pada kesempatan kali ini kita di studionya Mas Motret. Mas Motret 3/1. Nah, kita mau ngapain Mas Randy? Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Motret. Yo, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau belajar sedikit. Kita mau sharing-sharing juga nanti ya. Kita juga mau ngasih insight ke kalian ya. Seperti apa kontennya nanti? Ya, kita tunggu aja. Langsung. Kita spill ayo. Kita ke tempatnya. Wis. Assalamualaikum. Oke. Ini Mas Motret. Hai. Lagi ngapain nih Mas? Lagi experience foto produk tapi tanpa lighting flash. Kita cuma menggunakan available light matahari. Nah, itu. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Motret mau mencoba memfoto produk dengan alat yang apa adanya lah gitu. Ada kamera, Ya cuman kamera, kamera cuman tripod. Sebenarnya tripod ini cuman gaya-gayaan aja sih. Ini aja juga gak apa-apa. Cuman capek aja sebenarnya. Tripod ini fungsinya supaya kita nggak megang, jadi tinggal foto shutter. Nggak yang harus gimana. Bukan keharusan Mbak. Bukan, asal tangan kita kuat, nggak capek megang kamera, nggak perlu tripod. Karena ini kita nggak pakai speed yang rendah ya. Jadi speednya kan cukup tinggi ya, kadang bisa sampai speed 1/400 atau 1/600 bahkan. Jadi tripod itu cuma membantu supaya nggak capek karena berat. Nah, pengen tahu gimana sih kelanjutannya? Nah, kita lihat nih prosesnya. Pertama-tama kayak gimana ya Mas? Kira-kira Mas? Jadi cuman karena ada leveling ya. Jadi produknya emang di atas. Kebetulan ini Coca-Cola yang dibeli di supermarket terdekat ya, minimarket terdekat. Terus karena saya mau di bawahnya, jadi saya mau tambahin kotak-kotak. Jadi sebenarnya ini mau di meja apapun juga bisa ya, meja rumah, meja manapun bisa. Cuman kita taruh aja di pojokan. Terus supaya saya kelihatan bahwa Coca-Cola ini kokoh, saya jepretnya itu jadi dari bawah ke atas gitu. Nah, ketika saya udah jepret, nah itu dia. Kalau teman-teman sini sudah lihat hasilnya, kalau yang di sini tuh kelihatannya kayak dari bawah ke atas. Sebenarnya bukan masalah bawah ke atas itu bagus atau enggak, tapi emang konsepnya level. Sekarang ini saya coba untuk memastikan dia eye level sesuai dengan mata kita. Jadi otomatis antara produk dengan lensa ini kalau kita jejerin ya, kalau kita ada penggaris gitu ya, ini harus selevel. Nah, jadi kita mungkin masih kurang naik dikit nih. Nah, kurang naik dikit, naikin sebentar supaya pas. Nah, ini udah pas. Terus kita pastikan tripodnya, levelingnya sesuaikan dia ini sudah 180 derajat. Maksudnya 180 derajat adalah apakah sudah benar-benar lurus garis horizon atau belum. Nah, karena saya memang biasa pakai kamera tanpa live view ya, saya emang nggak tahu ya, orang lama kali ya. Jadi melihatnya tuh harus dari viewfinder. Kalau saya dari live view itu kadang nggak cocok aja sih. Nah ini kan masih miring nih, saya masih miring. Udah kita coba untuk buat, karena memang tingkat kemiringan tuh berdasarkan cara kita melihat juga. Jadi kalau kita nggak melihat, kalau kita udah melihatnya udah nggak miring ya berarti udah nggak miring. Kita cek lagi. Kita cek. Nah, Cek Mas. ini juga udah pas, jadi udah pas lurus, jadi hasilnya udah cukup menarik. Coba cek lagi ya. Nah, ini dia. Nah, nanti kita kasih gambarnya ya, kita minta. Oh. Sebenarnya kayak gini tuh, ini nggak sih Mas? Ada kaidahnya gitu nggak sih dalam memotret ya yang ala kadarnya gini? Ya sebenarnya kalau ala kadarnya ini kita cuma memastikan kita ngerti arah datangnya cahaya. Oke. Kita ngerti sebenarnya objek kita ini ada maksud apa yang ingin disampaikan oleh dia sehingga netizen bisa melihat. Nah,
Tapi kalau pemotretan seperti ini ala kadarnya seperti ini, emang kita harus memberitahu ke netizen bahwa ini adalah pemotretan yang memang minim budget, artinya tidak settingan tidak terlalu ribet, lighting dan lain-lainnya, sehingga orang akan melihat oh hasil ini adalah hasil yang paling biasa. Betul. Nah ini kalau kita siapkan lighting yang lainnya untuk membuat lighting background, lighting ada refleksinya, lighting ada supaya timbul buih-buihnya terlihat, itu akan jauh lebih advance lagi dan cara-caranya agak lebih ribet. Saya akan melakukan itu, cuman karena ada teman-teman dari dinas visual tiba-tiba datang, tadinya mau diribetin banget, tapi ya kita masih mau ngobrol-ngobrol dulu. Atau mungkin lain kali kita bisa belajar lagi, lagi. Oke. Atau bisa kita bikin kelas offline, oke nggak? Oke banget. Betul. Siap seperti itu. Ya. Nah, buat ini sebenarnya kenapa Mas Motret pengen menekankan buat yang dasar-dasar dulu, karena di luar sana mungkin nggak punya alat-alat yang wow ya Mas ya. Jadi kita coba membuat alat seminimal mungkin ya Mas Renjo. Fotografi dengan available itu bisa ya? Ya, sebenarnya pakai kamera handphone pun juga nggak ada masalah ya. Cuman kalau kita menggunakan kamera handphone tuh kebetulan biasanya handphone itu pakai lensanya wide. Nah, kalau lensa wide ini sangat berbahaya untuk pemotretan produk. Jadi benar-benar harus lensanya harus yang kalau bisa se-zoom mungkin, dan tapi jangan sampai zoomnya terlalu pecah juga. Jadi tergantung foto, tergantung lensa di kamera handphonenya masing-masing. Coba boleh? Aku tanya Pak. Iya Pak. Aku juga. Iya Mas ya. Ini apa distorsinya kenceng ya? Terlalu wide. Tapi bukan berarti salah ya. Kalau emang konsepnya dia emang wide kayak gitu ya nggak masalah. Nggak salah. Tergantung konsepnya aja nih sekarang ya. Kalau emang konsepnya mau wide sih nggak ada masalah. Apakah sebenarnya pengaruh nggak sih Mas background gini dengan hasil foto ini oke cuy? Menurutku oke ya bagi aku. Ya jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah background tuh kan beda, nah kayak gini misalnya. Nah, ini kan karena udah di zoom ya. Jadi karena udah di zoom, cuman kan kalau ketika kita memotret ini, nah hasil ini itu jauh berbeda dengan hasil yang memang lensanya kita memang wide. Maksudnya hasil kualitas fotonya, makanya lebih baik dari bawah ke atas seperti ini. Jadi kalau dari bawah ke atas jadi lebih kelihatan bahwa produk Coca-Cola-nya jadi tampak lebih kokoh, dan ini kan lebih detail, lebih jelas daripada yang ini. Ini tadi agak pecah karena kita pakai zoomnya digital. Tapi saya lebih suka ini kalau emang lensanya bagus, tapi kan handphone saya kan terbatas, jadi lensanya kurang bagus, tapi angle ini yang harusnya diminati untuk foto-foto komersial atau foto-foto advertorial. Kebetulan ini kita pakai kaleng Coca-Cola. Dengan komposisi yang ada juga udah oke ya Mas ya. Wah, keren banget sih. Sebelin nanti maksimal ya. Ya, yang penting itu cahaya ya teman-teman. Jadi kalau kita motret seperti ini, carilah tempat rumah atau kamar atau ruangan yang memang dekat dengan jendela. Jadi emang konsep kalau di dalam studio ini sih emang langsung jendelanya satu sisi, jadi tidak ada jendela di sebelah sana, di belakang, di atas itu tidak ada. Jadi matahari langsung masuk cuma dari satu sisi, sehingga hasilnya benar-benar side light atau cahaya itu dari samping. Emang itu yang diinginkan, bukan berarti harus side light juga. Karena kalau mau dibuat yang lainnya juga bisa ribet ya, seperti ini misalnya. Jadi misalnya ada tambahan reflektor di sini, jadi sehingga hasilnya di sini akan ada lebih terang gitu. Ada pantulan dari cahaya sini, cahaya matahari masuk sini, kena reflektor ini langsung keluar ke sini. Nah ini jadi lebih terang, jadi kelihatan bedanya. Sisi hidungnya nggak isi ya Mas ya. Ini kan gelap. Di sini gelap, ketika ditambahin seperti ini jadi lebih terang. Mana yang lebih bagus? Ini bukan masalah mana yang lebih bagus. Ini bukan masalah mana yang lebih bagus, tapi konsepnya emang mau seperti apa. Jadi itulah dunia fotografi itu dinamis ya. Nggak ada satupun karya foto yang salah atau benar. Nggak ada. Betul. Dunia seni itu emang infinity berlakunya. Kalau udah berlaku infinity, mau saya jepret apapun, itu adalah sebuah karya seni. Yang ada adalah teknisnya salah atau teknisnya kurang betul. Contoh,
kita memotret siluet. Siluet itu kan subjeknya harusnya gelap, belakangnya terang. Nah ini ternyata subjeknya masih terlihat detailnya sedikit. Nah itu adalah foto siluet yang gagal, itu saja, bukan fotonya jelek. Jadi dilarang kita bilang foto itu jelek. Kecuali memang kita bilang menurut saya foto itu jelek, boleh. Karena sudah ada opini pribadi, itu kita bebas berpendapat. Tapi kalau langsung judge statement foto itu jelek, kata siapa gitu? Enggak, teorinya itu enggak benar, ini salah. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh karena teori itu kalau di dunia seni fotografi memang ada, tapi hasilnya itu infinity. Itu guys. Iya, insight baru dari Mas Motret. Insight baru. Mantap. Emang sebenarnya di dinas visual juga kita menekankan bahwa kalian terus berkarya aja gitu loh, nggak usah takut jelek bagus tuh urusan masing-masing juga mas. Iya, makanya saya dulu ya paling penting itu adalah mana hasilnya. Yo, Jadi bukan masalah ini salah, ini benar, bukan. Ketika kita udah ngerasain nyobain, itu perkara masalah waktu. Experiences yang akan kalian lakukan itu akan menjadi sebuah jawaban dari hasil karya yang terjadi pada saat kalian produksi. Oke, Mas Motret, terima kasih. Jadi sampai di sini aja ya. Habis ini kita ada acara ngobrol-ngobrol sama Mas Motret. Sip. Biar lebih dalam lagi kita tahu nih Mas Motret. Iya enggak? Ternyata kita kulik bareng-bareng. Ya, Seperti apa? Barangkali ada motivasi-motivasi yang membuat Anda apa ya, membuka pikiran bahwa fotografi itu sebenarnya luas gitu loh. Kalian bisa berkarya, kalian bisa mendapatkan duit dari sini. Yang penting berani aja. Kita perkaya referensi dulu ya. Kita perkaya insight kita dulu sebelumnya. Ya, habis ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu, kita sowan. Oke, sampai di sini konten yang ini Mas ya. Oke. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Konten selanjutnya, salam Salam visual. visual. Mantap.